Ya, Anda masih menyaksikan Kabar Petang, pemirsa. Kembali kita akan cari tahu jawabannya lewat Mas Umam. Menakar bagaimana kekuatan dari duet Prabowo dan juga Gibran. Meskipun ini namanya masih diusulkan ya, Mas Umam, belum di-approve langsung oleh Prabowo Subianto. Bagaimana Mas Umam? Ya, kalau kita cermati keputusan dari Partai Golkar sendiri, tentu ini adalah sebuah kejutan cukup besar. Karena selama ini nama Gibran seolah masih berseliweran, tidak ada satupun pihak yang mengkonfirmasi. Tetapi kemudian per hari ini, sore ini di panggung politik Partai Golkar, semua sinyal-sinyal yang selama ini dispekulasikan ternyata betul terbukti. Di mana Gibran kemudian hadir dalam acara Rapimnas Partai Golkar dan itu kemudian mengonfirmasi bahwa gerakan-gerakan politik yang hadir selama ini telah disimulasikan, telah dibaca, dan juga sudah berusaha untuk ditimbang sedemikian rupa. Tetapi kalau kita cermati lebih detail, mengapa kemudian nama Gibran yang kemudian menjadi pilihan dari Partai Golkar? Tampaknya ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi itu. Faktor pertama, salah satunya adalah masih alotnya proses negosiasi di internal Koalisi Indonesia Maju, di mana titik temu yang kemudian diharapkan bisa mengakhiri proses negosiasi yang alot itu adalah nama Gibran itu sendiri. Karena kita tahu posisi dari PAN sendiri beberapa waktu lalu berkali-kali dalam sejumlah kesempatan mengonfirmasi dukungannya kepada Erick Thohir. Kemudian Partai Demokrat secara terbuka pernah mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa, dan sempat muncul nama Gibran itu berasal dari sel-sel kekuatan politik di internal Gerindra. Dan sore ini secara sah konvensi dalam konteks ini adalah Rapimnas yang dulu mengamanatkan Pak Erlangga kemudian diserahkan kepada Gibran. Akan tetapi di saat yang sama ada juga kaitan, ini menurut sejumlah kalkulasi dalam konteks politik internal Partai Golkar, dipilihnya Gibran rasa-rasanya juga memiliki kaitan dengan dinamika dan juga soliditas di internal Golkar itu sendiri. Ada sejumlah sinyalemen yang kalau misal kita baca, bagaimana sempat muncul gerakan yang berusaha untuk men-challenge atau menantang legitimasi kepemimpinan Pak Erlangga. Sehingga pilihan untuk memberikan dukungan kepada Gibran diyakini bisa menciptakan stabilitas dan juga soliditas dalam konteks kepemimpinan di internal Golkar. Sehingga menjadi cukup make sense ketika kemudian Erlangga akhirnya menentukan pilihan itu, salah satunya adalah untuk mengamankan posisi sekaligus legitimasi kepemimpinan di internal Partai Golkar. Tetapi betul tadi Mbak, apakah kemudian usulan Golkar ini akan berlanjut ataukah sifatnya akan wacana? Per hari ini tentu itu bukan sebuah keputusan final, tetapi akan ditentukan oleh dua aktor besar. Pertama adalah restu politik dari Jokowi sendiri. Dia bukan sekedar sebagai kepala pemerintahan, bukan sebagai kepala negara, tetapi juga kepala keluarga dari keluarga besar Jokowi, di mana Gibran adalah putra sulung dari keluarga besar Jokowi itu sendiri. Artinya bahwa kalau misal kemudian Gibran akhirnya memutuskan untuk maju, maka besar kemungkinan semua itu sudah atas sepengetahuan Pak Jokowi, sudah atas perhitungan dan kalkulasi Pak Jokowi, bagaimana keuntungan dan juga risiko-risiko politik yang siap untuk dihadapi oleh Gibran dan keluarga Jokowi itu sendiri. Yang kedua, kalau kemudian Gibran bisa akhirnya kemudian dilanjutkan, maka harus melewati satu palang pintu lagi, yaitu restu dan juga dukungan dari Partai Demokrat dan juga PAN. Karena bagaimanapun juga gabungan dari kekuatan kursi PAN dan Demokrat di internal Koalisi Indonesia Maju juga cukup besar. Ada sekitar 9% plus 7,7%. Maka di angka itu cukup penting untuk dipertimbangkan terkait dengan stabilitas di internal Koalisi Indonesia Maju. Kalau misal kemudian semuanya bisa mendukung, bisa merestui, maka nama Gibran tentu bisa melaju menjadi bagian dari cawapres potensial bagi Prabowo Subianto. Dengan segala catatan kelemahannya, mulai dari isu politik identitas, kemudian dari politik dinasti, kemudian terkait dengan konteks serangan-serangan terkait kontroversi putusan MK, kemudian bagaimana implementasi putusan MK, semua itu harus dibaca dengan matang, harus dibaca secara cermat, jangan sampai kemudian sekali diputuskan justru
menciptakan instabilitas yang tidak produktif dalam infrastruktur pemenangan pencapresan Prabowo dan juga Gibran kalau misal kemudian jadi diusung. Tetapi kekuatan dari pasangan Prabowo Gibran salah satunya adalah hadirnya Jokowi itu sendiri. Karena kalau misal kemudian akhirnya Gibran menjadi cawapres bagi Prabowo, maka secara de facto di atas kertas ketua tim sukses pemenangannya bukan politisi sembarangan, tetapi Jokowi itu sendiri. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin kembali ke Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, ini Golkar mengusung Gibran. Tapi dari koalisi yang mendukung Prabowo Subianto bagaimana? Apakah sudah dikomunikasikan dan bagaimana responnya? Apakah benar kata pengamat akhir-akhir ini mengatakan bahwa Gibran ini merupakan jalan tengah? Jadi kemungkinan semua parpol yang mendukung Prabowo akan menerima Gibran? Insya Allah, jadi saya kira nanti akan dikomunikasikan semua. Jadi sebelum Mas Gibran ke sini, Mas Gibran itu sudah sowan kepada semua partai-partai koalisi. Jadi sebelum Mas Gibran datang di DPP Golkar, Mas Gibran sebelumnya sudah koalisi kepada semua partai-partai koalisi, baru sampai di sini. Jadi saya yakin bahwa apa yang telah dia lakukan dan kita putuskan, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak Muhyiddin, tapi juga yang menjadi pertanyaan kita Begitu, semua, kenapa tadi waktu pengumuman dan juga konferensi pers ini Prabowo nampaknya tidak bersanding dengan Gibran? Apakah ada cerita di balik ini yang perlu juga kita ketahui, Pak Muhyiddin? Bagaimana? Tadi pada saat pengumuman dan juga konferensi, kita tidak melihat Pak Prabowo ini bersanding dengan Gibran begitu. Apakah ada cerita di balik ini yang perlu juga kita ketahui? Memang belum kita sandingkan, Mbak. Karena memang ini belum dilakukan deklarasi. Karena kalau sudah deklarasi baru bisa dilakukan disandingkan. Ini kan baru suatu proses menuju deklarasi. Jadi kita mencari orang, kita mencari orang-orang yang tepat untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, sehingga bertemu pun belum. Tetapi kalau kita lihat semua bahwa baik Pak Prabowo pada saat menerima surat keputusan pencalonan itu juga sangat luar biasa. Sambutan beliau itu bahkan terharu melihat antusias, melihat semangat, spirit Partai Golkar untuk memenangkan presiden yang akan datang ini. Nah, jadi setelah itu baru Mas Gibran datang. Jadi memang belum saatnya kita persandingkan karena deklarasinya juga belum. Oke, Pak, gitu, ya deklarasi kan secara general ya memang nanti deklarasi katakanlah Prabowo dan Gibran untuk maju bersama kemudian akan mendaftarkan diri ke KPU. Tapi setidaknya gini, sebelum Golkar nanti mengusulkan nama Gibran ini kan sudah diusulkan nih kepada Golkar. Kapan rencananya Gibran ini resmi akan bergabung dengan Golkar menjadi bagian dari Golkar? Karena kan Golkar mengusulkan Gibran. Gimana? Kapan Gibran akan bergabung menjadi bagian dari Golkar, Pak Muhyiddin? Kapan Gibran akan menjadi bagian dari Golkar bergabung bersama dengan Golkar dan bagaimana? Masih dalam proses, dalam waktu singkat saya kira, Mbak. Semua akan berproses. Itu pertanda bahwa Mas Gibran itu menerima dengan luar biasa, dengan senang, dengan semangat. Karena beliau yang datang di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada saat kami melaksanakan rapat pimpinan nasional di mana salah satu materinya itu menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan pada saat keduanya datang, namun pun tidak bersamaan, menerima semua surat keputusan pencalonan itu. Itu artinya semangatnya itu ya sudah terlihat. Oke. Gitu, Mbak. Baik. Mas Umam, dengan diusulkannya... Saya kira kita sudah siarkan secara seluruh televisi menyiarkan itu. Pada saat Mas Gibran menerima surat keputusan itu, begitu juga Pak Prabowo. Oke, baik, itu jawaban dari Golkar, Pak Muhyiddin. Kita beralih ke Mas Umam. Mas Umam, dengan diusulkannya nama Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Prabowo Subianto, jika memang nanti kemudian Pak Prabowo memilih Gibran untuk mendampinginya, kita akan melihat pertarungan yang ketatkah di Jawa Tengah, di kandang Banteng khususnya?
Mbak, ini pertarungannya luar biasa dan ini bukan pertarungan pada level pilpres pada umumnya. Ada 2 layer pertarungan. Pertama, di fase awal ini akan tercipta perang bubat antara keluarga Jokowi dengan PDIP. Karena bagaimanapun juga untuk kesekian kalinya PDIP rasanya merasa dilangkahi, merasa diabaikan, dan kalau misal memang betul kemudian Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, apalagi kemudian tadi digolkarkan sedemikian rupa, maka secara otomatis Golkar atau Gibran dalam konteks ini keluar dari konstitusi partai dan keluar dari keanggotaan partai di PDIP. Maka di level ini perang bubat bisa terjadi dan kita tahu situasi akan menjadi sangat tidak kondusif dalam pola relasi antara barangkali keluarga Pak Jokowi dengan keluarga besar Ibu Megawati Soekarno Putri itu sendiri. Nah, tetapi di saat yang sama, maka kemudian positioning dari Gibran sebagai bagian dari tentu wali kota Solo, kemudian keluarga besar Pak Jokowi, dia bisa dimanfaatkan sebagai mesin politik yang relatif cukup efektif untuk menggerus basis kekuatan merah, terutama di Jawa Tengah. Kalau kita merujuk pada hasil pemilu atau pilpres di 2019 yang lalu, ada gap sekitar 11 juta antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo Subianto. Dan gap itu termasuk yang sangat besar, bahkan terbesar di Jawa dibanding dengan gap perbedaan suara antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo di Jawa Timur atau bahkan di Jawa Barat itu sendiri. Nah, oleh karena itu jika kemudian mesin politik dari Gibran yang barangkali disokong oleh PSI sendiri, adiknya sekarang menjadi ketua umum PSI dan juga jaringan relawan Jokowi, maka kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah mesin politik yang cukup efektif untuk menggerus basis kekuatan PDIP terutama di Jawa Tengah. Tetapi satu hal yang kemudian perlu diantisipasi, kalau misal kemudian Pak Prabowo akhirnya mengambil Gibran, Pak Prabowo sendiri selama ini relatif cukup kuat di wilayah basis Jawa Barat, kemudian Banten. Dan kemudian kalau misal diyakinkan Gibran bisa menggerus basis kekuatan merah di Jawa Tengah, tentu akan memberikan insentif elektoral. Tetapi pada basis Jawa Timur, yang dianggap sebagai battlefield dan juga penentu kemenangan dari pilpres-pilpres yang ada sebelumnya, nah di level ini berpotensi terjadi kekosongan. Oleh karena itu, kalau misal kemudian memang betul Gibran akhirnya nanti kemudian didorong untuk menjadi cawapres Prabowo, maka simulasi dari semua partai di Koalisi Indonesia Maju harus mengantisipasi betul bagaimana kekosongan politiknya ada di Jawa Timur. Kecuali kemudian ketua timnasnya atau ketua tim suksesnya memang memiliki akar yang kuat di Jawa Timur, misalnya dari sosok memiliki basis kekuatan Nahdlatul Ulama, atau tokoh yang memiliki penguasaan teritorial di Jawa Timur, seperti misalnya Ibu Khofifah itu sendiri. Tetapi semuanya itu masih spekulatif, semua masih menunggu keputusan dari Partai Demokrat, semua juga menunggu keputusan dari PAN juga sebagai bagian dari koalisi di Indonesia Maju, maka spekulasi-spekulasi itu rasanya akan terjawab cukup cepat, paling tidak minggu ini, karena bagaimanapun juga 25 Oktober adalah pendaftaran terakhir untuk Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Oke, baik. Terima kasih Mas Khairul Umam dan terima kasih juga Pak Muhyiddin sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore semuanya.